Kalau dia tahu ibumu ada di sini, dia pasti akan mengancammu. Dia akan menggugurkan anak di perutmu, lalu tetap di sisimu dan menyiksamu perlahan-lahan. Membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Kalian ibu dan anak jalang ini memang pantas masuk neraka. Diam dan keluar. Lepaskan bajuku, bisa bayar kalau rusak. Li Sisi, cepat pergi dari sini. Aku dan ibuku tidak butuh kamu untuk peduli. Lalu kapan kamu pergi? Aku pergi, aku akan pergi sekarang juga. Aku tak mau bertemu Chen Yize lagi seumur hidup. Termasuk dirimu, barang kotor. Bu, kamu sudah bangun. Aku akan membawamu pergi. Ibu. Ayun, maafkan ibu. Ibu tidak pernah sakit. Semuanya pura-pura. Ibu pikir terlalu lemah. Juga tidak berani melawan ayahmu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kamu. Ibu, jangan katakan hal-hal seperti itu sekarang. Hari ini aku akan membawamu pergi. Bagaimana? Cepat buka pintunya, ibu. Tadi ibu mendengar kata-kata tante, kan? Ibu tidak akan pernah merepotkanmu lagi mulai sekarang. Ibu, jangan marah. Aku mohon padamu. Cepat buka pintunya. Ma, jangan tinggalkan aku. Ma, Ma, apa yang kau lakukan? Ma, kembalilah. Ma pergi. Ma, kembalilah. Ma, Ibumu meninggal dengan tenangnya. Hanyu, Hanyu. Bu. Dokter, cepat panggilkan dokter. Seseorang, tolong panggilkan dokter, Bu. Cepat, dokter. Bu, bantu aku. Ah. 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 Maaf. Kamu tahu ibuku adalah kelemahanku. Kenapa kamu melakukan ini di dekatku? Kenapa kamu memaksanya hingga mati? Semua orang sudah datang. Ambil semuanya. Ayo. Apa yang harus kulakukan? Baru kau bisa memaafkanku. Kalau aku bilang aku ingin Li Sisi dan anaknya mati. Ibuku melompat karena mendengar kata-kata Li Sisi. Mereka harus membayar dengan darah. Ayo, tenanglah. Aku akan mengutus orang untuk menyelidiki masalah ibu. Pasti akan memberimu penjelasan. Ibu juga tidak ingin kamu melakukan hal bodoh. Jangan lindungi dia lagi. Benar juga. Sekarang dia adalah calon istrimu. Bagaimanapun juga. Biar ibu dimakamkan dengan tenang dulu, oke? Mulai sekarang, aku tidak punya ibu lagi. Ah.
Tuan Cheng sudah bilang dari dulu. Pilih hari baik. Agar kamu bisa menikah. Sekarang kamu harus bersabar dulu. Aku hanya ingin mereka cepat pergi saja. Tidak menyangka dia benar-benar lompat dari gedung. Masih belum tahu. Bagaimana Chen Yize akan menghibur si Jalang Weiyun. Sungguh sial, tui tui tui. Apa yang kamu bilang sial atau tidak sial? Dia mati dengan bersih. Keberuntungan besar kamu akan datang nanti. Halo. Nanti saat Wen Yun keluar, kalian semua lakukan dengan bersih. Jangan sampai Chen Yize tahu. Zize, aku tidak suka ini. Ayo pergi. Kamu pergi dari sini. Di sini tidak ada yang menyambutmu. Aduh, menantu. Kamu jangan mendorongnya. Dia itu. Di perutnya ada anak kandungmu. Menantu. Dengar baik-baik. Seumur hidupku, hanya Wen Yun yang menjadi istriku. Tuan muda, ada masalah. Nyonya sepertinya hilang. Cepat cari dia. Segera tutup semua pintu keluar. Tampilkan rekaman CCTV. Meski harus menggali tanah sampai 3 meter, temukan dia untukku. Cheng Jiangan bilang di mana kamu sembunyikan dia. HMPH. Mantanku menghilang. Kamu mau minta orang padaku? Cheng Jiangan. Jangan kira aku tidak tahu trik-trik kalian. Sebaiknya sebelum aku mengungkit masalah lama, baiknya kamu bersikaplah. Lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Kamu juga mengalami hari seperti ini. HMPH. Baiklah. Aku tidak akan memperdebatkan ini denganmu. Bukan karena aku takut, tapi aku merasa kasihan padamu. Kita lihat saja nanti. Akan ada saatnya kamu menangis. Tuan muda, sudah ditemukan. Rekaman CCTV di gerbang tol Jalan Tol Nanshan. Menangkap sisi wajahnya. Baru saja dia masuk ke jalan tol. Cepat siapkan mobil, berangkat. Ayo. Cepat pergi. Bahaya, bahaya. Ayo. Benarkah itu kamu? Ayo. Chen Yize. Kenapa kamu harus berpura-pura jadi orang yang begitu setia? Bukankah kamu dan Li Sisi bahkan sudah punya anak? Tuan muda, kamu baik-baik saja kan? Periksa. Wanita itu. Ya. Menghindar terus-menerus. Tidak menyelesaikan masalah. Tindakanmu barusan. Seperti rusa yang melarikan diri. Jangan lupakan. Laki-laki itu ibarat serigala. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja untukmu. Apakah kamu benar-benar sudah siap? Sampai kapan kamu akan lari? Bagaimanapun, cepat atau lambat kamu harus bertemu. Aku bisa membantumu. Kalau bukan karena kamu menyelamatkanku dulu. Aku dan Xiao Shan sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kau sudah membantuku terlalu banyak. Kali ini aku ingin melakukannya sendiri. Mungkin. Kau sudah memikirkan bagaimana membalas dendam pada ibu tirimu dan adikmu. Tapi apakah kau sudah memikirkan? Jika Shen Yize menemukanmu, apa yang akan kau lakukan? Lagi pula, terakhir kali kamu minta aku menyelidiki tentang Bar Yuse. Kamu tahu betul bahwa anak itu milik Chen Yize. Jika dia tahu kebenarannya, bagaimana kamu akan menghadapinya? Anak itu milikku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lupakan masa lalu.
Aku akan memberimu kehidupan baru. Bukankah baik untuk memulai kembali bersama anak? Tapi selama bertahun-tahun ini, yang membuatku bertahan hanyalah kebencian. Aku telah melewati dunia. Sejak istri Anda meninggal, kondisi kesehatan Anda semakin memburuk. Anda tidak bisa terus seperti ini. Aku berjalan melewati kerumunan yang ramai. Kamu sedang berterima kasih kepada dokter ya. Data wanita di sisi kembang api itu sudah ditemukan. Terungkap bahwa dia adalah desainer terkenal Gu Hui. Kabarnya dia memiliki hubungan dekat dengan kepala keluarga He. Bahkan ada rumor bahwa mereka memiliki anak. Ini adalah fotonya di acara lelang. 1. Pasti dia. Tuan muda, hentikan pendarahan dulu. Nona Fu, ternyata lebih baik bertemu langsung daripada mendengar kabar. Apa Anda tertarik dengan perusahaan kami? Gajinya sangat menggiurkan. Siapa yang berani merebut orangku? Maaf, saya pamit sebentar. Lepaskan saya. Kali ini kamu yang mengambil inisiatif. Aku mencarimu selama 5 tahun. Bertindak seperti ini selama 5 tahun, tidakkah kamu lelah? Bertindak seperti ini selama itu, tidakkah kamu lelah? Tuan, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tolong jangan mengganggu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri dariku lagi. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya jika memukulku? 5 tahun tidak bertemu. Kamu menjadi lebih berani. Lepaskan aku. Bagaimana jika aku bilang tidak? Mesum. Akui saja. Wen Yu, reaksimu tidak bisa menipu orang. Ciuman atau tidak bisa ganti napas kamu. Tuan Shen, saya memperingatkan Anda. Apa yang baru saja Anda lakukan? Sudah mengganggu saya. Tunggu saja surat dari pengacara. Baik, saya akan menunggu. Karena fakta kejahatannya sudah terbukti. Kalau begitu, aku merasa tenang. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Aku tidak bisa memanggilnya kembali. Dia bukan orang yang kau maksud. Tuan muda, apakah mungkin dia bukan miliknya? Meskipun mirip, tapi kepribadiannya sangat berbeda. Terus selidiki dari dulu sampai sekarang. Terutama 5 tahun lalu. Jika benar itu dia. Bahkan jika dia memalsukan identitas, pasti akan ditemukan celah. Ah, es krimku jangan menangis. Di mana ayahmu? Dia tidak mau lagi bersama kita. Aku benci dia. Orang seperti ini memang tidak pantas jadi ayahmu. Lalu ibumu bagaimana? Gunung kecil. Ibu. Dia adalah anakmu. Ibu, paman ini terlihat sangat ramah. Apakah aku pernah bertemu dengannya? Tolong jangan coba-coba mendekatiku lagi. Anakku. Dia memberiku perasaan seperti giok yang lembut. Tapi jelas giok yang lembut tidak bisa dihasilkan lagi. Anak itu benar-benar mirip denganmu. Apakah mungkin orang di bar Moonlight saat itu adalah dia? Periksa siapa yang melakukan aborsi untuknya saat itu. Apakah dia benar-benar melakukannya atau tidak? Saya mau bertemu bos kalian. Tanpa janji temu. Kamu tidak bisa bertemu bos kami. Bos kalian yang mengundangku. Di mana Xiao Junhan? Siapa lagi perempuan murahan yang berani datang kemari? Masih dengan beraninya mengaku kalau itu undangan Yise. Bohong saja tak bisa cari alasan yang lebih masuk akal. Wenyi, itu benar-benar kamu. Menurutmu iya atau tidak? Hanya seorang wanita operasi plastik saja. Berlagak apaan? Hanya seorang yang sudah mati. Kalian semua dioperasi jadi mirip dengannya. Tidak takut sial, ya?